Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat kepada anakku yang telah bergabung dengan Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Bapak Muhammad Budi Gunawan SPD pada pertemuan kedua bab 1 kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kelas 12 untuk SMK SMA sekolah sederajat. Pada materi pembelajaran pertemuan kedua anak-anakku, materi yang pertama adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anda dapat lihat pada peta konsep pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban pada pertemuan kedua ini. Materi yang pertama adalah substansi hak asasi manusia yang memiliki submateri nilai instrumen Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada tahap pertama kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara. Untuk yang kedua yaitu berbicara hak asasi manusia. Kemudian materi yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dengan submateri yang pertama adalah latar belakang penyebab. Submateri yang kedua adalah pelanggaran kewajiban hak warga negara. Untuk sub yang ketiga adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita awali materi pada hari ini, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila atau dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Materi ini sebenarnya sudah kita bahas pada minggu kemarin. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Anda telaah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Kita bahas warga negara terlebih dahulu. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang disebut dengan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Untuk kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Segala persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan.
serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pada poin ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Kemudian, poin yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi suatu kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. 6 nilai konsepsi bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat mempunyai kemampuan awal bela negara, yang kelima rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang keenam mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada poin kelima, berserikat dan berkumpul. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, yang kedua hak kebebasan berkumpul, yang ketiga serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Pada poin ke-6, kemerdekaan memeluk agama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, dari pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Poin yang ke-7, pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SIS-HANKAMRATA, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu apa yang menjadi tugas TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara? Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan tugas Polri adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan TNI Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha HANKAMNEG, pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan HANKAM, pertahanan keamanan, diatur dengan undang-undang. 8. Hak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Maka dapat disimpulkan, ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan kebudayaan daerah dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. 10. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Poin ke-11, kita berbicara tentang kesejahteraan sosial. Bagi miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian kita berbicara hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 mempertahankan hidup dan kehidupan. Kemudian pasal 28B membentuk keluarga, keturunan, dan pelindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C mengembangkan dan memajukan diri serta mendapat pendidikan dan manfaat dari iptek, ilmu pengetahuan. Pasal 28D pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian pasal 28E kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Ini pasal 28E. Pasal 28F berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28B perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan. Pasal 28H hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus. Pasal 28I tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, surut dan bebas dari perlakuan diskriminasi. Pasal 28C berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan undang-undang. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
oleh warga negara sendiri. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan, sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, yaitu satu sikap yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya atau pekerja jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang 6, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuatu. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran. B. Kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perapatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya pelanggaran terhadap mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi saat ini terjadi misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Hal ini tentu mengingkari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Pasal 28A sampai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. 4. Masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Pasal 29 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Belum terlaksana secara penuh amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian yang 6, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Anda tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat mendalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi untuk bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya saat ini, banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang. Membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau yang disebut dengan STNK, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, parkir, dan sebagainya. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan diskapling. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adanya supremasi dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara, yaitu misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang disebut dengan Komnas Perempuan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dalam lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, sekolah,
perguruan tinggi maupun non formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, lembaga keamanan dan pertahanan negara, penegak hukum. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Tindakan penanganan oleh kelengkapan lembaga negara yang berfungsi utama dalam menegakkan hukum. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindakan pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan melakukan peranannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaban orang lain. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. C. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egois yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pemikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum, warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau dihilangkan. Demikianlah anak-anakku pertemuan kedua pada kali ini tentang hak asasi manusia. Pelajarilah kembali materi-materi yang telah kita bahas bersama dengan sungguh-sungguh, dan kerjakanlah tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian dengan baik dan tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung, serta jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa lagi pada waktu yang akan datang dalam topik bab 2. Pak Budi mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.